Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama, dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si Anu, dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Pada hari ini kita mendengarkan bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius mengenai Yudas yang mengkhianati Yesus. Dalam Injil yang telah kita dengarkan tadi, kita semua diajarkan untuk semakin mencintai Allah dalam kehidupan kita. Hal itu karena terkadang kita lupa akan segala kebaikan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Kealpaan kita tersebut digambarkan dalam peristiwa Yudas yang mengkhianati Yesus. Tindakan yang dilakukan Yudas dilatar belakangi oleh ketamakan duniawi. Uang menggambarkan sebuah keserakahan, kesombongan, keras kepala, dan egois. Yudas rela mengorbankan gurunya yang selalu bersamanya demi memperoleh kepuasan duniawi semata. Akibat atau konsekuensi dari tindakan Yudas tersebut ialah ia mendapat celaka. Hal itu tampak di dalam ayat 24 yang berbunyi, "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan." Lalu, apa artinya bagi kehidupan kita saat ini? Yudas adalah lambang sikap kita yang sering lupa akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terkadang, di saat kita mengalami kesulitan di dalam hidup, kita mudah sekali mengeluh dengan berkata, "Di manakah Tuhan di saat aku mengalami cobaan ini?"
Tindakan mengeluh di hadapan Tuhan adalah sebuah tindakan yang egois. Kita seakan lupa bahwa selama ini kita telah banyak mengalami kebaikan dari Tuhan. Lalu ketika kita mengalami kesulitan, kita cepat berpaling darinya. Saya pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa menghina Tuhan itu tidak selalu dengan menginjak-injak Alkitab atau lainnya. Akan tetapi, ketika kita khawatir apakah besok kita bisa makan atau tidak, itu sudah menghina Tuhan. Ketika kita khawatir kita tidak percaya akan mampu menyelesaikan skripsi atau tugas-tugas, kita juga sudah menghina Tuhan. Dan masih banyak hal lain lagi yang menggambarkan betapa kita tidak percaya akan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Bacaan yang kita dengar pada hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan adalah kasih. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menguji kita di luar batas kemampuan kita. Tuhan sebenarnya selalu ada di setiap perjalanan hidup kita. Namun permasalahannya ialah kita sudah terbiasa hidup nyaman karena kasih itu. Kita lupa betapa Tuhan sebenarnya menanggung segala kesalahan yang telah kita perbuat di dunia ini. Sadarilah itu. Ketika kita mampu menyadari itu, maka kita akan mengetahui betapa segala masalah yang kita hadapi di dunia ini sebenarnya berguna untuk membentuk kepribadian kita agar menjadi lebih tangguh. Intinya ialah kita jangan mudah menyerah dengan segala tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Andalkanlah Tuhan dalam setiap langkahmu, maka setiap tindakanmu akan sangat bermakna. Ada satu ungkapan yang menarik untuk menggambarkan hal ini. Ungkapan ini di dalam bahasa Inggris yang berbunyi demikian. With money, you can buy a house, but not a home. With money, you can buy a cloak, but not time. You can buy a bed, but not sleep. Ungkapan yang disampaikan dalam bahasa Inggris ini kira-kira artinya bahwa segala sesuatu tidak selamanya dapat dibeli dengan materi atau dengan uang. Tanpa Tuhan, semua yang kita peroleh di dunia ini akan terasa hampa. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menyadari, terkadang karena kita selalu memikirkan hal yang material, contohnya saking banyak bekerja, kita lupa akan Tuhan. Banyak lagi alasan yang kita lontarkan. Ketika kita ditanya, mengapa kita tidak ikut misa atau tidak ikut berdoa? Kita pasti menjawab, karena saya sibuk dengan pekerjaan yang saya lakukan. Hal inilah yang menjadi permasalahan kita di zaman ini. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kita semakin mencintainya. Untuk menutup renungan pada hari ini, saya ingin menutupnya dengan sebuah pantun. Beli bakso di pinggir jalan, dimakan bersama teman di meja makan. Marilah saudara-saudariku dan teman-teman, kita mencintai dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.